Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati dinginnya malam, hangatnya pagi hari. Dua kalinya marilah kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiah, hingga kita bisa merasakan manisnya iman, indahnya Islam. Maka dari itu jemaah Bapak Ibu yang hormati, marilah kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami ingin menyampaikan, membahas sekilas tentang sabar. Perlu kita ketahui bersama, barang siapa yang ingin selamat dari siksa Allah dan memperoleh pahala dan rahmat-Nya serta masuk ke dalam surganya, hendaklah ia mencegah nafsunya dari kesenangan-kesenangan dunia, dan hendaklah ia bersabar atas penderitaan dan bencananya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Imran ayat 146. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada beberapa macam. Pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya kelak hari kiamat 300 tingkat di surga. Setiap tingkat seluas apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan sabar yang kedua adalah sabar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersabar dari larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberinya besok hari kiamat 600 tingkat di surga. Setiap tingkat seperti apa yang ada di antara langit ketujuh dan bumi yang ketujuh. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar atas musibah dan ketika benturan pertama. Dan barang siapa yang sabar atas musibah, Allah akan memberinya besok hari kiamat 700 tingkat di surga. Setiap tingkat adalah apa yang ada di antara arsy dan bumi. Jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan, sesungguhnya Nabi Zakaria alaihissalam telah lari dari orang-orang Yahudi dan mereka mengikuti jejaknya. Setelah mereka dekat dengannya, dia melihat sebuah pohon dan berkata pada pohon itu, "Hai pohon, masukkanlah aku ke dalammu." Pecahlah pohon itu. Dan dia masuk ke dalamnya. Kemudian rapat lagi menyimpan Zakaria. Iblis datang memberi saranan mereka untuk menggunakan gergaji dan membelah menjadi dua bagian agar Zakaria mati di dalamnya. Akhirnya mereka betul mengerjakan apa yang dikatakan oleh iblis. Hal itu terjadi karena Nabi Zakaria mengandalkan pohon dan bukan mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menyebabkan kebinasaan dirinya dibelah dengan gergaji menjadi dua bagian. Seperti apa yang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu berdagang dengan aku, kecuali aku akan memberinya sebelum ia meminta kepadaku, dan aku akan mengabulkannya sebelum ia berdoa kepadaku. Dan tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu bergantung kepada makhluk bukan aku, kecuali aku tutup pintu-pintu langit baginya. Ketika gergaji sampai pada bagian otaknya, dia berteriak. Lalu dikatakan kepadanya, "Hai Zakaria,
Sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, mengapa engkau tidak sabar menghadapi bala, dan berkata, seandainya kau mengatakannya sekali lagi, akan aku keluarkan namamu dari daftar para nabi. Akhirnya Nabi Zakaria menggigit bibirnya dan bersabar hingga mereka membelahnya menjadi dua bagian itu. Para jamaah yang kami muliakan, untuk itu wajiblah atas orang-orang yang berakal, atas orang-orang yang sehat berpikirnya, bersabar terhadap bala dan tidak mengadukan kepada manusia, biar dia selamat dari siksa dunia dan akhirat. Karena bala yang paling berat adalah atas nabi-nabi dan wali yang terdahulu. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, bala adalah lampunya orang-orang arif, kebangkitan orang-orang yang menghendaki Allah, kebaikan orang-orang mukmin, dan kebinasaan orang-orang yang lengah. Tidak akan dapat menemukan kemanisan iman seseorang hingga dia telah berdatangan bala, lalu ridho dan bersabar. Bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa sakit dalam semalam lalu bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ibunya melahirkannya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah sekilas tentang sabar. Betapa dahsyatnya keutamaan ketika kita sabar dalam menghadapi bala, ketika kita sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita amalkan, kita lestarikan, kita budayakan sifat sabar ini agar kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.